Oke, setelah sebelumnya gue udah nyicip Linux di Buzzit OS, itu sekarang gue jadi makin penasaran guys. Ibarat nih gue awalnya cuma minum doang, lama-lama jadi makin tenggelam. Dan ya, gue jadi semakin ketagihan untuk ngulik si Linux ini. Tapi jujur gue di sini masih noob banget, jadi cuman berani distro-distro Linux yang gampang-gampang aja, belum mau main ke ranah yang macem kayak Arch Linux. Anyway, sesuai janji gue nih, dimana gue akan mencoba Linux di PC desktop. Dan timingnya pas banget nih, dimana sekarang gue lagi dipinjemin satu set PC desktop. Dan menariknya hardware-nya menggunakan Intel plus Nvidia. Jadi kita langsung sekalian aja cobain apakah memang betul setup Linux di hardware ini jauh lebih ribet seperti kata-katanya dan sesuai perkiraan gue. Oke, pertama-tama gue jelasin dulu nih PC macam apa sih yang bakal gue pakai tes. Nah, di sini gue lagi dipinjemin satu PC pre-built dari Acer Predator yang budget dari satu PC ini tuh setara gajinya DPR. Jadi udah bisa diekspektasi kalau spesifikasinya ini udah pasti mentok kanan. Ini dia Acer Predator Orion 7000 dan monitornya sendiri adalah Acer Nitro ED273U P2. Nah, pertama-tama gue jelaskan dulu nih PC-nya punya spek seperti apa. PC ini tuh pakai CPU Intel Core i9 prosesor generasi ke-14 dengan seri 14900KF. Nah, CPU Intel ini tuh masih sangat kenceng banget sampai saat ini karena udah punya 24 core dan 32 thread, yang mana ini terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Bahkan untuk clock speednya sendiri tuh bisa boost sampai 6 GHz. Kemudian buat RAM yang dikasih, di sini tuh Acer ngasih dua varian kapasitas, yaitu antara 32 GB dan 64 GB. Yang mana varian kapasitas yang gue pakai di sini tuh adalah 64 GB. Untuk kedua RAM tersebut juga sudah pakai DDR5. Nah, untuk storage bawaan sendiri di sini tuh dipakein SSD NVMe Gen 4 1 TB, yang di sini tuh pakai merek dari WD SN5000S. Dan ketika gua tes sih dia punya speed baca mencapai 6000-an MB per second. Nah, PC ini sendiri tuh ngasih opsi upgrade storage juga seperti ada satu slot NVMe Gen 4 yang kosong yang bisa kalian masukin NVMe merek apapun. Yang mana di sini gua kasih contoh aja kalau SSD-nya lagi terpasang. Terus juga di sini tuh masih bisa muat 2 SSD atau HDD SATA lengkap dengan storage bay-nya. Plus di sini tuh ada satu storage bay yang tersembunyi yang mana ini terletak di bagian top panelnya. Nah, ini tuh jenisnya hot swap alias bisa kita lepas pasang dengan mudah. Well, sebenarnya sih ini isinya kosong, jadi kalian bisa aja ngisi ini tuh dengan satu SSD SATA atau ya bisa juga sih pakai hard disk 2,5 inch. Tapi nggak gue sarankan karena peletakannya ini tuh bakal vertikal. Nah, untuk GPU-nya di sini tuh pakai Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Yang ini sih keren banget ya untuk pemasangannya karena pakai vertical mount seperti ini. Nah, GPU ini sendiri tuh masih sangat oke banget sih tentunya di tahun ini karena bisa banget pakai fitur macam DLSS 4 upscaling hingga DLSS frame generation. Apalagi VRAM-nya juga udah 16 GB, jadi ya aman-aman aja untuk main game di 2025. Dan untuk power supply-nya di sini tuh ternyata nggak kaleng-kaleng loh, karena pakai FSP dengan kode HTP2 yang ini tuh punya kapasitas 1200 watt dan udah 80 plus platinum. Dan untuk part terakhir yang belum gua mention yaitu adalah motherboard dari PC ini. Nah, Acer tuh makein PC ini dengan motherboard chipset Z790 yang mana motherboard ini sendiri tuh membawa support dual slot PCIe x16 yang salah satunya sudah support PCIe 5.0. Jadi bisa banget nih kalau mau upgrade GPU-nya ke GeForce RTX 50 series. Nah, untuk cooling systemnya sendiri di casingnya ini dikasih 3 fan bawaan yang front panel ya pakai fan 140 mm yang di sini tuh dikasih chamber atau semacam jalur airflow yang mengarah langsung ke GPU-nya yang mana di sini mereka menyebutnya dengan ice tunnel. Nah, buat CPU-nya sendiri dipakein liquid cooling 240 mm yang Acer sendiri bilang sih fan-nya pakai teknologi Frostblade 2.0 yang namanya ini nggak cuman gimmick marketing aja karena fan speed-nya di sini tuh bisa tembus sampai 5000 RPM. Dan fan-fan lainnya juga di sini punya fan speed yang nggak kaleng-kaleng karena kenceng banget juga sih. Nah, kita sendiri tuh bisa banget otak-atik fan speed-nya secara manual menggunakan software Predator Sense. Dan selain kita bisa atur fan, di sini tuh kita bisa juga atur mode performanya dari PC ini mulai dari quiet sampai turbo. Yang masing-masing nih kasih profil performa yang berbeda-beda.
Dan tentunya juga di software ini kita bisa atur LED RGB dari PC ini. Nah, ngomongin soal software, PC ini tuh ngasih kita juga free lisensi Windows 11, lalu juga free lisensi Office Home 2024, serta ada juga free langganan Microsoft 365 selama 12 bulan, plus free juga langganan PC Game Pass selama 3 bulan. Jadi udah langsung siap pakai dan nggak perlu menjadi bajak laut nih. Nah, untuk connectivity PC-nya sendiri, di sini juga udah include Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5. Serta untuk I/O port-nya, di sini tuh ada di front panel dan juga backside motherboard. Yang mana di sini dikasih cukup banyak sih, kita dapat 2 USB Type-C, yang mana motherboard-nya sendiri juga udah support Thunderbolt 4. Nah, tak lupa juga di sini ada I/O display dari GPU-nya, yang mana kita dikasih 3 display port dan 1 HDMI. Oke, selanjutnya untuk monitornya si Acer Nitro ED273U-P2. Nah, dari awal packagingnya sendiri, monitor ini tuh cukup unik karena bebas styrofoam. Jadi bakal sangat ramah lingkungan sih ketika nanti boxnya jadi limbah. Dan untuk proses unboxingnya itu juga gampang banget karena dibuka dari samping, ibarat kayak kita buka box motherboard gitulah. Jadi enak banget buat keluar dan masukinnya. Ini tuh merupakan monitor 27 inch curve dengan kurvatur mencapai 1000R dengan aspek rasio di 16:9. Untuk resolusinya sendiri ada di QHD alias 2560x1440p. Dan untuk refresh rate-nya itu bisa mencapai 180 Hz, yang mana ini udah support VRR seperti AMD FreeSync atau Nvidia G-Sync compatible. Nah, untuk response time gray to gray-nya diklaim ada di 0,5 millisecond, jadi harusnya sih bakal mini motion blur, yang tentu ini hal wajib banget kalau punya refresh rate yang udah tinggi. Nah, kemudian untuk spek di atas kertas lain seperti kecerahannya, dia nih ada di 300 nits dan monitornya sendiri juga udah support HDR10. Jadi bisa banget nih untuk dipakai buat nikmatin konten-konten HDR. Nah, karena monitor ini curve, maka dia tuh pakai panel VA. Dan secara kualitas warna, monitor ini tuh ternyata oke banget loh. Berdasarkan tes gua menggunakan SpiderX, dia tuh punya sRGB mencapai 100%, dan DCI P3-nya sendiri udah di atas 90%. So, ini nice banget. Terus buat kontras rasionya juga tinggi banget sebab ini memang kelebihan dari panel VA. Dan untuk brightness-nya ternyata bisa hampir tembus 400 nits, which is ini melampaui spek di atas kertasnya. Dan secara color temperatur juga di sini bagus banget karena mendekati 6500 Kelvin. Jadi udah cukup akurat tanpa perlu kalibrasi lagi. Nah, buat desain monitornya sendiri sih masih ada kesan-kesan gamingnya, tapi dengan warnanya yang dominan hitam sepertinya bakal membuat dia tidak terlalu menonjol nih sisi gamingnya. Nah, bezel-bezelnya sendiri juga udah tipis di ketiga sisi dan seperti biasa tebal di bagian dagu untuk menampilkan logo brand Acer. Tennya sendiri belum ergonomik, jadi cuma bisa di-adjust untuk tilt aja, yang mana di sini punya tingkat kemiringan di 25 derajat searah jarum jam dan 5 derajat berlawanan jarum jam. Buat build quality-nya sendiri mostly pakai plastik cover termasuk di stand-nya. Yang secara kekokohan sih bukan yang terbaik karena masih mudah wobble dengan bahkan sentuhan sedikit sekalipun. So gue sarankan sih kalian pakai aja monitor ARM yang di sini sih untungnya udah support VESA mount 100x100. Nah, tak lupa soal I/O port dari monitor ini. Di sini tuh dikasih 2 kali display port 1.4 dan ada 1 HDMI 2.0. Serta di sini ada colokan juga untuk jack 3,5 mm untuk output audio. Dan perlu dicatat nih, untuk mode 180 Hz-nya itu hanya support via DisplayPort aja. Maka jika kalian menggunakan port HDMI, itu refresh rate-nya hanya akan mentok di 144 Hz. By the way, monitor ini juga support speaker dengan setup stereo yang masing-masing punya output mencapai 2 watt. Yang gua nggak sangka sih kualitas suaranya ternyata lumayan oke loh buat sebuah speaker monitor. Nah, di luar spek-spek hardware, monitor ini tuh juga membawa fitur seperti Acer Vision Care yang membawa hal seperti flickerless. Jadi monitornya ini tuh bebas flicker, dan juga di sini ada Blue Light Shield yang bakal meredupkan cahaya warna biru saat dipakai lagi kerja. Jadi nggak bakal bikin cepat lelah nih mata kita. Dan buat pengaturan OSD-nya sendiri tuh juga mudah banget, apalagi pengaturannya di sini disematkan joystick. Jadi bakal memudahkan kita untuk menavigasi antar menu. Oke, jadi PC-nya ini udah lengkap
lengkap banget secara spesifikasi karena perintilan macam Wi-Fi, Bluetooth itu udah include semua. Jadi gua nggak perlu ribet-ribet nyari dongle Wi-Fi dan Bluetoothnya supaya nanti bisa jalan di Linux. Terus untuk setup monitornya di sini juga udah proper banget nih untuk nanti dipakai gaming karena udah high refresh rate, apalagi resolusinya juga udah 2K. Plus di sini juga punya fitur speaker yang bikin gue semakin penasaran nih nanti apakah speakernya bisa works juga di OS Linux. Dan di sini gue juga perlu menyampaikan kalau nanti proses installnya ini gue tidak akan mereplace OS Windows yang ada di bawaan PC ini. Jadi di sini OS Linuxnya itu gue akan bikin dual boot karena PC-nya sendiri juga akan menyediakan satu storage NVMe yang kosong ya. Jadi kenapa gue nggak manfaatkan hal tersebut aja. Jadi ya di sini OS Windows-nya masih tetap ada dan juga Linux-nya gue install, hanya saja dipisah aja untuk storage-nya jadi masing-masing aja nih. Dan buat distro Linux yang akan gue pakai di sini adalah Nobara OS. Nah, distro ini tuh kayak Bazzite OS juga dimana berfokus untuk gaming. Jadi udah pre-install Steam dan perintilan-perintilan lain yang diperlukan buat main game. Namun Nobara OS ini gue pilih karena secara out of the box dia punya instalasi ISO yang lengkap dengan driver GPU Nvidia. Jadi ini bakal membuat gue lebih straightforward untuk proses instalasinya nanti. Kemudian di sini gue pengen kasih disclaimer dulu nih, dimana gue sendiri hanya akan membahas dari sisi experience-nya aja. Jadi kalau kalian berharap dimana gue di video ini tuh bakal ngasih tutorial super lengkap dan super detail, sayangnya gue tidak akan memberikan hal tersebut. Dan juga di sini gue hanya akan membahas dari sisi gamingnya aja. Seperti biasa, pertama-tama proses instalasinya ini tuh matikan secure boot terlebih dahulu. Kemudian jadikan USB kalian itu sebagai bootable ISO. Ya, kalian bisa pakai software Rufus atau Ventoy. Nah, saat booting ke dalam ISO Nobara ini, selain kita diminta install OS-nya mau di storage apa, di bagian awal install ini tuh kita langsung juga ditanya-tanya untuk setup macam-macam kayak atur bahasa, zona waktu, dan juga nama usernya. Dan ketika proses install selesai, PC-nya langsung booting cepet banget tanpa perlu setup macam-macam lagi. Dan udah langsung ke tampilan desktop seperti ini. Nah, pada tahap welcome ini sebenarnya OS-nya itu udah ready to go, alias kalian sendiri bisa langsung make nih kalau kalian mau. Karena perintilan driver seperti Bluetooth, Wi-Fi, audio, bahkan driver GPU-nya itu sudah langsung terinstall. Bahkan Steam-nya sendiri itu udah langsung terpre-install di OS Nobara ini. Cuman gue sendiri itu menyarankan kalian untuk pertama kali booting itu buka dulu nih sistem update-nya, supaya hal-hal dan driver-driver dari si OS Linux ini langsung ke up to date. Jadi ya sebenarnya sih kayak buka Windows Update dulu lah. Cuman di sini tuh Linux tidak memaksa atau tidak mencekokkan kalian nih supaya harus update gitu tiap saat. Misalnya mau restart itu tiba-tiba update, itu enggak kok, di sini aman. Pokoknya kontrol update dan mau kapan update-nya itu ada di tangan kalian sendiri. Bahkan kalau nggak mau update sama sekali ya juga bebas sih. Dan buat install aplikasi di sini tuh gampang banget kok karena ada Flatpak. Ini tuh ibarat App Store-nya di HP Android. Jadi kalau kalian mau cari aplikasi yang support Linux tuh di sini ada semua. Dan kita tinggal klik and install, udah deh, tinggal pakai aja, nggak ada masalah dan nggak perlu buka-buka terminal. Nah, habis ini gue akan skip untuk setup OS-nya dulu supaya bisa dipakai ngegame. A few moments later. So, setelah gue setup macam-macam nih, kayak login Steam, kemudian backup gamenya, sampai nge-setting Protonnya, and it just works cuy, pakai hardware Intel plus Nvidia. Dan menariknya pada OS Nobara ini kita bisa gonta-ganti driver GPU dengan mudah via driver manajernya. Dan di sini tuh kita dikasih opsi mau pakai tipe driver apa. Karena FYI di sini Nvidia punya dua jenis driver nih di Linux, yang mana di sini ada driver open source dan juga driver proprietary. Bedanya apa? Sayangnya di sini gue sendiri juga kurang paham ya. Mungkin kalian yang sepuh-sepuh sama Linux nih boleh kasih tahu nih bedanya apa sih kedua driver tersebut. So di sini untuk driver gue hanya akan ya set di driver open source saja karena secara default si OS Nobaranya memang men-set driver tersebut untuk driver GPU-nya. Nah, kemudian kalau kemarin itu gue cuma ngetes game-game di Steam doang, sekarang di sini tuh gue udah berhasil untuk menjalankan game-game non-Steam, alias di sini gue bisa menjalankan launcher lain di mana seperti Ubisoft Connect nih. Game-game yang terinstall di sini tuh bisa banget gue jalanin tanpa masalah dan bahkan enggak kena banned nih sama DRM-nya.
Memang di sini butuh proses dan waktu nih untuk gue mempelajari supaya si Ubisoft Connect ini bisa jalan. Cuman semua waktu tersebut terbayarkan dengan sangat worth it dan ya gue akhirnya bisa main Assassin's Creed Shadows gitu di operating system Linux. Pastikan aja di sini kalian tuh untuk menginstal launcher non-Steam ini tuh menggunakan software bernama Lutris, di mana software Lutris ini tuh juga sudah pre-install langsung dari OS Nobara ini. Dan selain gamingnya yang udah berfungsi banget nih di OS Nobara ini, hal-hal lain yang esensial itu juga udah berfungsi kok di OS ini. Contohnya seperti WiFi, Bluetooth itu udah nggak ada masalah, bisa langsung connect. Terus juga di sini untuk audio itu juga works fine nih, seperti kita pakai OS Windows. Bahkan di sini gue juga ngetes untuk konekin controller DualShock 4 gue, alias itu controllernya PlayStation 4, itu langsung gue connect aja Bluetooth-nya di sini dan itu langsung bisa dipakai cuy, tanpa perlu trik-trik atau bahkan software pihak ketiga. Itu Steam-nya langsung kedetek dan langsung bisa main tuh pakai controller tersebut. Bahkan sampai ke hal-hal yang awalnya gue duga tuh nggak bakal bisa jalan gitu di OS Linux, seperti fitur variable refresh rate, dimana di OS Linux ini berjalan 100% normal kok. Jadi fitur Nvidia G-Sync-nya kayaknya works fine-fine aja nih di sini. So buat kalian yang pengguna monitor gaming dengan high refresh rate seperti yang gue pakai di sini, bakal bisa memaksimalkan fitur dari monitor tersebut. Terus juga untuk fitur-fitur GPU Nvidia seperti DLSS upscaling itu juga bisa jalan. Sampai ke DLSS frame gen sama nih, juga bisa dipakai kok, dipakai main game itu semuanya aman. Dan ini gue juga udah tes baik itu gamenya yang ada di Steam maupun di game non Steam seperti Ubisoft Connect nih, itu bisa kok DLSS-nya jalan dengan normal. Paling yang nggak berhasil gue fungsikan di sini adalah fitur RGB dari PC ini. Dan kita juga cukup tahu di mana Linux ini memang masih punya isu nih sama pengaturan RGB-RGB-an ini. So mungkin ya masih butuh waktu sih supaya software-software RGB ini tuh bisa bekerja di OS Linux. Sama di operating system Linux ini sepertinya gue belum berhasil untuk menjalankan fitur HDR. Tapi bukan karena monitornya ya, sebab tadi gue tes di OS Windows itu fine-fine aja dan tetap bisa jalan kok HDR ya. Mungkin di sini gue masih belum paham aja ya cara settingnya, dan mungkin aja juga tadi ada salah-salah setting. Jadi bisa dong yang sepuh komen aja di bawah untuk solusinya. Dan di sini sedikit tips aja supaya fitur-fitur dari GPU Nvidia itu bisa berjalan normal saat kalian menjalankan game. Di sini gue menggunakan Proton versi DES-IM-10.0-29. Ya agak ribet sih. Ya pokoknya pastikan aja kalian install dan update ke Proton versi tersebut, dan caranya gampang sih. Kalian tinggal buka aja software Proton Plus yang mana itu juga udah include dari OS Nobaranya, dan udah deh tinggal cari, klik dan install, udah gampang, tinggal langsung dipakai aja di software Steam maupun di software non-Steam seperti Ubisoft Connect. By the way nih, ketika gue compare saat lagi idle, di OS Nobara ini tuh ternyata lebih efisien resource dibandingkan OS Windows 11. Yang by the way, keduanya udah gue isi game dan perintilannya seperti Steam. Tapi gimana nih dengan performanya? Apakah ada perbedaan antara OS Linux dan OS Windows? Ya sebetulnya sih tergantung juga gamenya apa. Beberapa tuh ada yang kasih performa yang mirip-mirip atau bahkan sedikit lebih baik nih saat pakai OS Linux. Namun ada juga nih game yang mengalami performance penalty cukup besar di operating system Linux ini. Namun ini merupakan fenomena yang cukup wajar karena ya gue cari-cari juga beberapa pembahasan mengenai OS Linux, itu memang ada beberapa game yang tidak berjalan optimal di OS ini karena ya kita tahu kan game-game itu mostly berjalan native di operating system Windows, yang mana Linux ini tuh hanya mencoba untuk mengemulasikannya saja. Apalagi beberapa game yang gue tes juga terhitung cukup baru nih tanggal perilisannya, jadi mungkin masih perlu waktu supaya si Linux ini tuh bisa beradaptasi supaya bisa berjalan optimal nih di game-game tersebut. Oke, jadi lewat PC Predator Orion 7000 ini sudah berhasil gue buktikan penggunaan hardware Intel plus Nvidia itu bisa banget kalau kalian mau pasang Linux di PC seperti ini. Dan semua fungsi-fungsinya itu bisa berjalan dengan normal selayaknya kalian pakai OS Windows.
Ya memang awalnya gue berpikir kalau GPU Nvidia itu kurang suportif nih di operating system Linux, tapi ternyata mereka sekarang sudah memiliki open source driver, sehingga di sini sekarang banyak banget distro-distro Linux yang sudah memiliki ISO dengan driver Nvidia yang pre-install langsung. So ini sebuah movement yang cukup asik sih dari Nvidia, jadi nggak cuman dibikin closed source aja gitu drivernya, tapi dibikin untuk community juga. Dan harga untuk satu set PC Orion 7000 ini beserta monitornya itu kita bisa mendapatkannya mulai dari 39 jutaan. Atau ya lebih detailnya sih 40 juta kembali Rp1.000. Dan menariknya lagi di harga tersebut tuh kita mendapatkan garansi selama 3 tahun plus free 1 tahun Acer Accidental Damage Protection. Jadi kalau kenapa-kenapa nih PC sama monitornya itu bakal worry free banget. Dan ini garansinya terpisah kok untuk masing-masing PC dan monitor. Jadi kalau salah satunya itu mau diklaim garansi, itu tidak menghanguskan garansi salah satunya. Dan menariknya di sini tuh PC-nya juga dikasih layanan on-site service selama 3 tahun. Jadi nggak perlu kirim-kirim nih kalau PC-nya itu terkena trouble, karena teknisinya sendiri bisa bakal datang ke rumah kalian. Dan nanti si Acer ini juga bakal ada rencana sih menjual monitornya secara terpisah kalau kalian tertarik. Namun di sini gue belum dikasih harga resminya berapa. So sekarang pertanyaannya nih, apakah jauh lebih worth it untuk gaming di OS Linux ketimbang OS Windows? Ya kalau gue pribadi sih merasakan OS Linux itu cocok bagi kalian yang memang pengen bebas disrupsi gitu dari per update-updatean yang dipaksakan dan juga service-servicenya Windows yang memang gak ada hubungannya sama gaming. So gue rasa sih kalau kalian pakai OS Linux itu bakal nyaman banget. Dan jujur setelah nyobain Linux sekali itu kayak pengen ketagihan gitu, pengen ngulik lagi gitu. Apa sih yang bisa kita cari dari OS ini gitu, bisa diapain lagi sih OS Linux ini? Itu sih perasaan gue pribadi. Tapi tentunya kita tahu kalau mayoritas software ini tuh ditulis native untuk bisa berjalan di OS Windows. Jadi besar kemungkinan game-game yang kalian suka mainkan itu bakal nggak bisa berjalan di OS Linux, terutama game-game multiplayer karena anti-cheatnya ini ada kemungkinan tidak akan kompatibel dengan OS Linux. Jadi sebetulnya sih ya kembali lagi ke kebutuhan kalian sendiri itu apa dan apa sih yang kalian cari. Kalau gue sih simple ya, ambil jalan tengah di mana menggunakan metode dual boot, jadi ada Windows dan juga Linux. Kenapa harus bingung memilih kalau aku bisa memiliki keduanya? Ya maksudnya di sini benefit Windows seperti Microsoft 365, terus juga Copilot Plus, bahkan juga mau yang gaming nih seperti PC Game Pass itu tetap bisa dinikmati karena kita tinggal booting aja ke OS Windows kalau lagi butuh hal-hal tersebut. Dan juga bagi kalian yang pengen gaming session tanpa drama-drama per update-updatean yang mengganggu, tinggal booting aja ke OS Linux. Apalagi PC desktop seperti Orion 7000 ini kan juga punya slot storage yang lebih dari satu, jadi enak nih untuk dibikin dual boot operating system. So gimana? Apakah kalian sendiri juga udah mulai tertarik untuk mencicipi operating system Linux? Ya mulai aja dulu dari yang gampang-gampang distronya nih, kayak Bazzite, Nobara, kemudian juga Casey OS, itu kayaknya sih gampang dan langsung bisa dipakai gaming. Coba deh kalian tulis pendapat kalian distro mana sih yang pengen kalian coba kalau kalian pengen nyicipin Linux. Dan mungkin sih segitu aja dulu videonya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.